Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Diah Kurnia, calon guru penggerak Angkatan 2 dari SMP Negeri 3 Palanggah Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan menampilkan koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Fasilitator Teguh Supriyadi, pengajar praktik Astuti Asis. Bob Talbert dari kutipan Teaching Kids to Count is fine, but teaching them what count is best, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga adalah yang terbaik. Menurut saya, kutipan tersebut mengajarkan kita bahwa sebagai orang tua dan pendidik, tidak hanya mengajarkan anak kecerdasan intelijensia, namun kecerdasan emosional dan sosial agar anak mampu membedakan perbuatan baik dan buruk dalam menjalani kehidupan. Pengaruh Pratap Triloka terhadap pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sejalan dengan 3 prinsip kepemimpinan, ing ngarso sung tulado, di depan memberi teladan, ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat, tuturi handayani, di belakang memberi dukungan. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru sepatutnya menerapkan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Salah satu hal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan murid dengan pembelajaran berdiferensiasi karena kodrat anak unik dan beragam. Nilai yang tertanam dalam diri kita akan sangat berpengaruh kepada pengambilan keputusan. Sebagai seorang pamong harus mampu menuntun jika dihadapkan dengan dilema dan bujukan moral. Dengan 3 paradigma dan 9 langkah pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid yang dimiliki seorang guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran akan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam proses pengambilan keputusan, keterampilan coaching akan sangat membantu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Begitupun kompetensi kesadaran diri self-awareness dalam pembelajaran sosial emosional sehingga putusan diambil secara sadar, mindful dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Seorang pendidik memiliki nilai-nilai yang dianut sebagai acuan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ketika dihadapkan dengan dilema etika atau bujukan moral, keputusan yang diambil akan mengarah pada paradigma etika, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Dampak dari pengambilan keputusan yang tepat melalui komunikasi asertif sebagai pemimpin pembelajaran tentunya akan berdampak pada lingkungan karena sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial. Keputusan-keputusan yang diambil di sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Pendidik adalah teladan bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan pengambilan keputusan yaitu dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang diambil. Diperlukan kejelasan visi dan misi budaya dan nilai-nilai yang dianggap penting di sekolah agar bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Pengaruh pengambilan keputusan yang diambil oleh pemimpin pembelajaran akan menjadi faktor keberhasilan peserta didik. Seorang pemimpin pembelajaran mampu memenuhi kebutuhan belajar, menuntun dan memotivasi peserta didik sehingga tercipta rasa aman dan nyaman. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran memiliki koneksi satu sama lain. Pratap Triloka pada pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dasar dan acuan tujuan pendidikan. Dasar inilah
yang menjadi kekuatan seorang guru penggerak dengan nilai dan peran yang dimilikinya untuk mewujudkan visi pembelajaran yang merdeka. Pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan setiap berpedoman pada pentingnya pendidikan karakter melalui penerapan budaya positif. Tentunya budaya positif akan terwujud jika di dalam diri ada kesadaran emosional dan sosial melalui pembelajaran sosial emosional. Dan melalui keterampilan coaching, pendidik mempunyai peran dalam pengambilan keputusan demi terwujudnya merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Demikianlah koneksi antar materi. Salam guru penggerak, serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.